mata, kepala tapi rambutnya itu panjang. Tapi kepala aja nggak ada, itu badannya itu nggak ada. Itu yang Sri itu Mbak Krosok, matanya itu merah, matanya cuma satu tapi merah. Wanita itu turun dan mengucapkan terima kasih sama bapaknya. Makasih Pak, Mas, mampir nggak Mas? Ah, nggak usah mampir, udah malam banget. Langsung di alam sadarnya dia itu tiba-tiba motor itu ada di itu lagi, tebunan itu, sawah tebu. Jam sekitar 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rintangan Misteri dengan saya Gus Mipin. Bagi teman-teman Rintangan Misteri yang saya muliakan, semoga kalian sehat selalu, meraih rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kali ini Rintangan Misteri berkunjung di kediaman narasumber namanya Mas Bamin, yang akan menceritakan pengalaman bisnisnya babat pembangunan rumah. Sering terjadi hal mistis dan konon katanya ada sebuah pusaka yang tertancap di lokasi syuting. Ini lokasi syuting ini sangat mencekam, dan di belakang ini ada sebuah sungai, juga ada sosok ular besar siluman, mungkin siluman penjaga di sini ya. Dan juga ada sosok sepuh ya, ini pakaiannya putih. Beliau mungkin yang penjaga di sini, yang jaga di desa Surabayan, Kecamatan Monopringgo, Kabupaten Pekalongan. Ini suasananya sudah mencekam banget ya teman-teman. Oh ya, kita sebelum cerita sapa dulu dong Mas Bamin. Apa kabar Mas? Halo, apa kabar? Sehat Mas? Alhamdulillah. Makasih ya udah mau bercerita di Rintangan Misteri ya. Iya. Oke, ini kan udah sapa Mas Bamin, aku akan panggil satu ini namanya Kijang, akan mengungkap sedikit sejarah di sini. Jangkong, biasa Jangkong kan punya sedikit ilmu spiritual, tapi mungkin sudah lulus. Monggo. Sehat Mas? Duduk dulu dong. Monggo. Sebelum ceritakan ini, saya mau edukasi dengan jenengan nih. Nah, kalian ada sesuatu ya. Monggo Mas. Monggo. Ya, saya mau ceritakan sebelumnya dari dalam pandangan saya, waktu saya datang ke sini itu sudah menampakkan sosok-sosok gaib ya. Di antaranya yang ada di sebelah kiri saya itu ada sosok tubuh besar, hitam, rambutnya panjang. Itu sosoknya, kalau bisa dibilang itu namanya genderuwo. Nanti kalau ada medianya apa tuh kertas, nanti saya bisa dilukis ya, bisa dilukis ya. Masih banyak lagi di yang di sebelah kanan saya itu, ada di sebuah pojok itu ada sebuah sosok orang tua pakai apa itu, kain batik ya, kain batik itu. Orangnya itu renta ya, itu nenek ya, itu sosoknya itu nenek Ya, nenek. Dan ada lagi di sini ada pocong ada di sebelah kiri saya, di sebelah kiri saya, tapi jaraknya lumayan jauh. Dan yang saya kagetnya, ada sosok anak kecil ya umuran setahun lah, tahun. Itu waktu saya datang pas waktu maghrib itu, dia sudah menampakkan posisinya di sebelah barat, sebelah barat. Dan belakang saya itu kan sungai ya. Itu belakang sungai itu, kalau saya lihat itu ibaratnya itu jalan pintas Mas. Jalan pintas itu seperti ya bangsa siluman ya. Bangsa siluman seperti Buyonggo, siluman ular, banyak di sekali banyak. Dan ada lagi di arah itu ada komplek gaib. Ya, komplek gaib Di sekitaran sungai. seberang sungai. Seberang sungai. Seberang sungai ada komplek gaib ya, itu bangsa lelembut. Jadi bangsa lelembut itu seperti kita, seperti manusia. Jadi mereka punya rumah sama seperti kita. Cenderung dia nggak jahil gitu. Kalau bangsa dari komplek itu kan cenderung nggak jahil. Tapi kalau yang jahil itu biasanya itu yang sosoknya yang menyeramkan. Banyak di sini ada benda pusaka, ada. Nanti coba kita buktikan ya. Jadi kita bukan menarik ya, tapi
mungkin kalau memang rezeki kita, insya Allah bisa terwujud. Iya. Jadi pesan saya kepada warga sini untuk waspada atau hati-hati ya. Jadi sekeliling kita itu ada sosok gaib yang kurang baik lah, kurang baik. Jadi kita harus bisa menguatkan diri lewat zikir ya. Lewat zikir. Jadi ini bukan saya ngarang, tapi memang ini nyata. Jadi posisinya itu ada di sebelah kiri, sosoknya itu iya kiri. Jadi sosoknya itu posternya itu tinggi besar hitam, ya bisa dibilang genderuwo lah. Dan ada lagi sosok yang hampir mirip sama genderuwo, tapi dia itu matanya cuma satu, merah. Merah. Jadi banyak di sini banyak. Jadi penerangan saya jadi cukup sekian ya. Terima kasih. Ya udah. Iya. Oke, kita kembali lagi dengan Mas Memin ya. Mas Memin udah siap belum? Udah. Siap. Udah ya. Siap. Semangat dong. Siap. Siap. Alhamdulillah Mas Memin udah siap ingin menceritakan pengalamannya. Tak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Jangan di skip ya, biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari pengalaman Mas Memin. Lintang misteri tentang ada dan tidak ada. Mereka ada. Monggo Mas, awal ceritanya gimana sih kok bisa ya membangun rumah, ada hal mistis dan juga ada pusaka yang tertancap di lokasi syuting. Begini, waktu itu tahun 2021 aku itu dapat itulah warisan tanah, tapi bentuknya itu kebun. Ada pohon itu artinya pohon bambu, satu dapur itu. Berarti sudah pekat pohon bambu. Sebelum saya bangun rumah itu, hasil warisan itu tanah, bentuknya itu tanah. Tahun 2021 itu. Akhirnya sekarang ingin bangun rumah, aku bangun itu sama istriku. Nah, bangun waktu itu pas ada rezeki lah. Lumayan untuk bisa membangun rumah, membina rumah tangga itu mandiri, katanya orang itu kan mandiri. Akhirnya aku yakin sama istriku itu, yakin ya kita bangun yuk, ayo mumpung lagi udah itu ada udah diwaris-waris, bentuk tanah pun kita siap untuk membangunnya. Oke, ayo Pak. Oke. Setelah saya mau bangun ya, saya kan tirakat, kata orang dulu kan tirakat. Nah, adakanlah itu syukuran. Tanah itu syukuran dulu, malamnya itu syukuran. Saya undang tetangga itu, saya undang. Setelah itu besoknya langsunglah pada tukang itu pada datang untuk buat pondasi. Setelah dipondasi berjalan itu lancar, nggak ada halangan sedikit itu, nggak ada. Setelah pondasi setinggi 1 meter, nah malamnya itu saya ditemui sosok gaib itu di rumah yang lagi dibangun itu. Ini sosok gaib itu sebangsa kayak itu apa, kepala tapi matanya itu satu merah. Sampai ini berarti teman-teman, aduh, matanya merah Mas. Itu lewat mimpi. Saya di mimpi itu ketakutan. Saya ketakutan itu minta tolong di mimpi itu. Saya minta tolong sama orang-orang yang ada di mimpi itulah. Saya tolong. Nah, terus ada orang yang memanggil saya, kenapa? Itu rumah aku itu ada setannya itu. Kamu minta tolong saja sama itu, apa itu, Mbah Krosok, katakannya itu. Saya bilang, Mbah Krosok itu rumahnya mana? Situ aja, itu lewat situ. Ntar ada rumah warnanya hijau. Nah, disitulah aku lari ke rumah itulah. Saya cari rumah itu. Nah, di rumah itu pas yang di
instruksi orang itu, katanya rumahnya itu. Saya mampirlah ke rumah itu. Mbah. Nah, keluarlah itu mbah itu. Kenapa Leo? Itu rumah saya itu ada itunya, ada hantunya. Apa ya? Iya, itu di mimpi aku itu waktu itu. Nah, terusan sih namanya itu Mbah Krosok, katanya itu Mbah Krosok. Nah, teruslah itu Mbah Krosok sama aku ke rumah yang dibangun itulah. Nah, dibangun itu diusir, setan itu diusir oleh Mbah Krosok. Nah, setelah diusir, saya langsung terbangun dari tidurku itu, langsung terbangun. Aduh, kok rumahku ada hantunya ya? Dan itu Mbah Krosok itu siapa gitu, yang di dalam mimpi itu. Setelah itu saya besoknya kan bingung mau konsultasi sama siapa. Akhirnya saya diam aja, udah tetap dibangun. Tidak saya khawatirkan itu masalah mimpi itu. Nah, 3 hari kemudian saya pas waktu itu tidur lagi, itu Mbah Krosok itu datang nemuin saya gitu. Memanggil saya itu Le. Saya kaget. Kok datang ini Mbah Krosok? Ada apa Mbah? Oke. Le lah, katanya kan setan itu sudah saya usir. Kok kamu nggak beri makan? Oke. Makan apa Mbah? Oke, saya kan nggak tahu ya. Itu harus beri sajen, kalau bangun rumah itu beri sajen, katanya gitu. Oh iya sih bener, aku emang nggak ngasih sajen waktu saya bangun itu, nggak ngasih sajen. Nah, terus saya bilang, nah terus sajennya apa Mbah? Ya beri kopi sama rokok. Nah, rokoknya rokok apa? Rokok layar, katanya gitu. Nah, saya waktu itu terbangun juga. Waktu itu jam 3-an mau pagi itulah, jam 3 pagi itu saya bangun. Akhirnya saya besoknya langsung ikut saran yang di mimpi itu. Saran itu. Akhirnya saya paginya itu beli rokok layar sama kopi. Tapi saya taruhnya itu pas waktu maghrib. Waktu maghrib saya itu beri kopi sama rokok di tempat yang paling pojok itu. Waktu itu untuk bangun WC, yang di WC itu saya paling pojok itu, saya berikan itu kopi sama rokok pas waktu habis maghrib. Nah, setelah saya taruh itu rokok sama kopi, saya keluar dari WC itu. Waktu itu WC itu belum jadi, cuman masih botok, masih tatanan botok. Belum jadi itu, saya taruh kopi sama rokok. Saya keluar 3 langkah itu, tiba-tiba kopi itu langsung jatuh sendiri tanpa ada apa-apa, itu jatuh sendiri. Tak, wah tumpah. Saya wah kok tumpah. Akhirnya saya bikin kopi lagi sambil saya sambat, Mbah tolong ini saya mau membangun rumah, tolong jangan diganggu ya. Nah, saya taruh lagi, udah itu nggak apa-apa. Nah, besoknya kan tukang datang. Nah, tukang datang itu bilang sama saya, manggil saya itu bos, katanya itu. Bos, ini kok ada rokok sama kopi. Rokoknya saya ambil ya. Ya saya jawab, silahkan. Oke, silahkan ambil aja. Nah, setelah diambil itu tukang, katanya itu rokoknya itu dinyalain terus diimport biasa dipakai lah. Kok tiba-tiba kaget si tukang itu, kaget. Wah, rokoknya kok nggak ada rasanya. Sepoh banget. Akhirnya itu dibuang, rokoknya itu dibuang. Mungkin sarinya sudah dimakan. Gitu ya gaibnya itu, setannya itu mungkin. Nah, setelah itu kemudian hari itu setan itu nggak pernah ngimpi lagi tuh yang ditemuin, katanya itu setan itu udah nggak nemuin aku lagi. Cuman yang tidur lagi itu ngimpi ketemu sosok ya mungkin kayak mbah-mbah gitu, tapi rambutnya itu panjang, gondrong. Itu memanggil aku dulu, memanggil Leo. Saya bilang, Mbah, ada apa Mbah? Sini Leo. Saya ikut sarannya itu. Saya ke situ, ada apa Mbah? Nah, tiba-tiba dia itu ngeluarin pusaka kris. Itu panjangnya itu mungkin 1 kilaan. Nah, krisnya itu bagus banget itu. Itu yang krisnya itu ada wadahnya itu, yang paling bawah itu ada permata merahnya, yang tengah juga ada permata merahnya, yang paling atas itu juga ada permata merahnya juga itu.
Nah, terus saya tangannya kayak gini ya. Iya. Nah, tangannya saya gini tuh, dia naruh kerisnya itu di tangan aku. Ini Le, kerisnya buat kamu. Nah, saya bilang, ini keris buat apa Mbah? Oke. Kata mbahnya bilang, udah pakai aja. Tapi dia beri syarat. Tapi syarat ya Le, syaratnya kalau mandi jangan sambil berdiri. Katanya gitu. Ya saya bilang, iya Mbah. Oke. Nah, terus saya terbangun itu dari mimpi itu terbangun lah. Kok ada yang nemuin saya memberikan keris? Kiranya sudah ada di tangan. Wah, saya itu di kasur itu cari, oh nggak ada kerisnya. Sedangkan di mimpi kan sudah saya pegang Iya. itu. Terus mungkin di bawah bantal kali ya. Iya. Saya buka itu bantal, juga nggak ada. Akhirnya saya bingung. Aduh, berikan keris tapi kok nggak ada ya. Akhirnya besoknya saya konsultasi sama orang pintar. Iya. Ya, konsultasi orang pintar itu emang benar diberikan sama saya, tapi suruh ngambil. Nah, saya bilang kerisnya itu ada di mana sebenarnya? Katanya ada di itu pohon bambu di dapur pring itu yang Iya. banyak itu. Di tengah-tengahnya itu ada itu apa batang bambu yang kering meluncur ke atas paling tinggi itu. Tapi di tengah dicepit itu semuanya itu cepit. Yang normal itu yang pring-pring normal. Cuma yang tengah itu ada kering, pring kering. Katanya di situ ada. Nah, setelah itu kan saya lagi bangun rumah. Oh ya, lebih baik saya itu ditebang saja itu pring ya. Saya tebang itu pring. Besoknya sama teman aku. Saya tebang. Pas waktu itu nebang itu pas hari Jumat. Pas mau Jumatan ikulah. Saya tebang. Pas sekarang mau hari Jumat, pas mau Jumatan saya istirahat. Nah, waktu saya istirahat tiba-tiba itu pohon bambu itu pada meledak, yang sebelahnya yang berdekatan sama pring yang yang kering itu. Ya. Pada meledak dar gitu. Saya kaget, nggak ada angin kok, pada pring yang hijau-hijau itu pada roboh, pada meledak itu. Ledakannya itu kayak apa ya, Tasan itu. pertasan itu dadar gitu, keras banget itu. Sampai teman aku itu dengar juga, loh kok pada itu Kenceng Mas. kencang banget, malah kencang. Saya kaget. Akhirnya ketika Jumatan, pulang Jumatan itu saya bilang sama orang pintarnya, katanya itu ada kerisnya tapi udah meledak. Oke. Nah, mungkin cara kata orang pintar itu mungkin udah terbang. Oke. Oh, udah terbang. Katanya itu. Jadi nggak ada bisa yang ngambil ternyata itu. Akhirnya bisnis itu berlalu lah. Oke. Bisnis itu berlalu. Nggak lama kemudian saya ditemuin lagi tuh. Pas waktu bangun rumah itu sampai ke atas mau munggah molo katanya itu. Molo. Molo. Nah, pas mau munggah molo itu kata tukang itu ada yang pintar sih, tukangnya itu ada yang pintar. Bilang kayak gini, benar pas munggah molo kamu beri sajen itu katanya. Sajen ya ada telur, terusan ada sesajen makanan gitu. Ya saya ikutin saran orang yang mau tukang bangun itulah. Kata yang mending pintar lah orang pintar tuh. Kata orang pintar tuh, ntar kalau ada hewan atau apalah yang mendekati sajen jangan diusir. Ya saya penasaran ya. Setelah aku beri sajen waktu siang itu munggah molo itu pas waktu habis maghrib. Nah, pas habis maghrib itu saya lihat itu mau bakar menyan. Habis bakar menyan saya pulang dulu ke rumah yang dulu. Ya, ini masih belum jadi sih ya, masih belum jadi. Saya pulang rumah dulu, habis itu saya jenguk lagi tuh, jenguk ke sajen itu, nengok dulu tak tengokin. Tiba-tiba itu kirain batu besar kirain, tapi kok gerak. Wah, kok ternyata itu ada seekor kodok gede banget itu. Dia Mas. Gede, pokoknya sebesar apa ya, sebesar mangkok itu. Besar mangkok. Kodok Sebesar mangkok itu deketin sama itu apa itu sajen itu. Tapi saya nggak mau usir, ya biarin aja kata tukang kan. Saya ingat kata-kata tukang jangan diusir kalau ada hewan dekat itu. Ya udah saya biarin saja itu. Nah, terus habis itu saya tidur kan, mungkin jam sekitar 11 aku baru bisa tidur. Nah, di mimpi itu saya ketemu bidadari cantik banget, cantik putih bersih, itu sedang tidur di rumah yang saya bangun itu. Nah,
Saya kaget, kok ada perempuan cantik itu lagi tidur. Saya bingung, mau saya itu bangun tapi takut ganggu, biarin saja lah. Oke. Di mimpi itu saya biarin saja. Akhirnya besoknya aku bangun, aku bilang sama orang pintar yang membangun rumah aku, tadi malam aku tidur ditemuin bidadari cantik. Kata si tukang, mungkin endang katanya, kata bangun rumah itu, kata orang itu dulu itu ada endangnya. Endangnya itu sesosok wanita cantik gitu. Cantik. Oh ya syukurlah kalau itu, berarti auranya itu mungkin positif. Setelah itu jadilah itu rumah, juga ada gendang atau itu. Mungkin waktu saya mau tidur sama istriku dan anak-anakku pindahan itu ada acara adat syukuran juga itu. Nah, saya syukuran, adat syukuran itu saya lakukan. Setelah saya tidur sama keluargaku, alhamdulillah sih nggak ada apa-apalah, aman-aman saja. Nah, aman-aman saja. Setelah tahun 2022 itu ya normal-normal saja. Cuman ini yang belakang ini, sungai ini itu, waktu sore jam sekitar asar itu, saya mandi, saya sama anak aku, itu ada ombak gede banget begini, kayak ombak laut itu. Itu mendekati aku sama anakku. Aku langsung gagian itu narik anakku ke darat itu. Tiba-tiba dengan sendirinya itu hilang itu ombak itu. Entah itu ombak itu udah kayak hewan atau apa, tapi kok gede banget itu ombaknya. Itu gede banget. Setelah itu saya takut kan, mandi, kok ada itu ombak. Nah, 2 hari kemudian itu tetangga saya juga mau mandi, juga lihat itu ombak gede banget itu, malah kayak ombak laut itu, kropiak. Tetangga saya kan takut mau mandi, akhirnya tetangga saya ambil batu itu, diusir pakai batu, dilemparin itu sungai itu, dilemparin biar ada nggak ada ombak. Kan penasaran itu ombak apa gaib apa hewan. Tapi ombaknya tiba-tiba hilang dengan sendirinya, normal saja. Entah itu apa itu, saya nggak tahu itu. Ombaknya gede mas? Gede. Masnya kan tadi sebelum bangun ada kebun bambu ya? Bambu pekat banget. Itu dulunya angker banget mas? Emang angker sih itu dulu. Angker. Paling angker itu. Ya bisa dikatakan angker lah, nggak mungkin nggak paling, itu nggak ada kata-kata palingnya, cuman angker, emang angker. Angker ya. Terus ada sosok Mbah Kroso yang berambut panjang. Itu penunggu si kebun itu atau sosok siapa mas? Kok tiba-tiba ada di mimpi sosok beliau ya, Mbah Kroso? Mbah Kroso itu sosoknya itu perempuan sebenarnya, perempuan. Oh perempuan? Perempuan. Terus? Perempuan sih, tapi ya tua, tapi nggak tua banget. Ya kayak, tapi masih sehat itu, rambutnya tetap ada putihnya itu ada. Yang nolongin itu, yang ngusir setan, mata kepala tapi rambutnya itu panjang. Tapi kepala aja nggak ada itu, badannya itu nggak ada itu. Yang ngusir itu Mbah Kroso. Matanya itu merah. Matanya cuma satu tapi merah. Jujur pengen banget ini mas, yakin. Ini di sebelah kanan mas dulu ini pohon bambu ya? Bener itu yang situ ya sebelah. Oh ya teman-teman misteri, ini belakang kamera ini rumahnya Mas Bambinda. Sebelah kanan ini dulu ada pohon bambu. Bener, pohon bambu itu. Ada pusakanya tuh di sini mas ya? Ya bener ya, ada pusakanya juga itu. Ada sosok sih Mbak Kroso ya. Tapi masa tanya nggak sama orang pintar itu, Mbak Kroso itu siapa tuh? Saya tanya sih sama orang pintar itu, sempat di mediator. Sempat di mediator itu katanya penjaga sini, penjaga wilayah sini toh. Katanya tuh, yang biasa yang usir, katanya Mbah Kroso itu bilang, waktu di mimpi itu bilang kayak gini sama setannya, hei kamu jangan usik orang yang mau bikin rumah sini, ini penduduk sini asli, katanya gitu. Maka akhirnya itu setannya itu takut itu sama Mbah Kroso itu, takut. Berarti beliau adalah yang penjaga kebun mungkin mas, kebun. Mungkin. Ini sosoknya juga datang teman-teman misteri ya. Ini sosoknya di sebelah kanan saya. Terus ada pusaka ya. Tapi masa belum ngambil pusakanya mas? Belum, cuma dipasrahin doang. Sudah ada di tangan. Cuman saya bangun itu nggak ada itu. Cuma di mimpi toh. Tapi kayak nyata itu, kayak nyata. Tapi pas waktu masnya udah pasang molo,
tapi nggak tahu kalau belum diadakan sesajen, tapi nggak tahu Mas. Belum, nggak tahu Ya. Nggak tahu, asal bangun aja. Asal bangun. Bombong gitu katanya, Oh, iya. bombong banget itu. Jadi lupa dengan sesajen adat orang dulu. Harusnya kan mau bangun rumah pakai sesajen, kirain kan kalau udah ngaji, udah syukuran, udah gitu aja jalan gitu. Ternyata itu Saking senangnya mau bangun rumah bisa sampai bangun, lupa bikin sajen ya. Tapi malamnya ada ritual ngaji enggak? tetap ada sedekah bumi ya. sedekah bumi, tetap ada itu, lelean itu sampai Lelean, ya. pagi ya, sampai pagi. Terus ada juga katak besar ya, kodok ya. Kodok itu Besar mangkok Mas. sebesar mangkok, asli nyata itu. Iya. Malah saya sebenarnya mau tendang, tapi saya ingat kata-kata si tukang, kalau ada hewan jangan diusir kalau yang mendekati sajen. Mungkin itu apa penunggu lah, apa gimana we. Saya ingat waktu dulu lah, saya ingat. Jadi saya nggak usir. Saya lihatin aja itu, dengan sendirinya saya tinggal pergilah, biarin itu kata di situ. Tapi pas waktu sudah mulai ditempati nggak ada gejala-gejala yang aneh Mas? Alhamdulillah nggak ada. Lancar sampai sekarang Mas. Alhamdulillah. Masnya aktivitasnya apa Mas? Kok saking senangnya bisa bikin rumah ya? Kerjanya apa Mas? Kerjanya itu biasa orang kecil itu ya jahit. Kalau orang Pekalan itu kebanyakan itu penjahit. Konveksi ya? Konveksi di sini itu kebanyakan konveksi. Milik sendiri atau karyawan Mas? Masih karyawan. Tapi kan borongan ya. Ya, alhamdulillah. Ada rezeki yang berkah bisa bangun ya. Amin. Amin ya. Tapi sampai sekarang masih karyawan atau udah ya sendiri Mas? Karyawan, tapi sama jahit di rumah itu. Di rumah jalan sambil jadi karyawan. Kalau yang di rumah itu istriku yang jahit. Saya membantu. Jadi saya di luar jahit, di rumah juga jahit. Tapi istri ada gangguan nggak Mas pas waktu mulai menepati rumah? Alhamdulillah itu nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan ya? Aman ya? Aman sentosa itu. Alhamdulillah. Mungkin sudah dinetralisir itu kan Mbah Kroso, apa mungkin saya sering ngaji akhirnya gitu. Ngaji setiap Jumat itu. Deres kata orang itu, deres. Ada kejadian ganjil aneh yang lain nggak Mas di sekitaran rumah ya? Oh ada, dulu pernah ada itu. Oh dulu? Pernah. Waktu saya belum ada rumah, saya ini kan sini tetap kebun ya. Kebun, nah situ belakang itu ada kali ya. Sungai. Nah sungai. Nah sebelahnya sungai itu ada pohon tebu itu, sawah tebu itu. Nah dulu itu ada seorang pemuda itu naik motor di jalan raya itu. Mungkin sekitar jam 2-an. Itu diberhentikan, ada seorang wanita cantik itu memberhentikan pemuda itu. Minta tolong katanya itu, tolong bang, anterin saya bang. Nah si abang itu mau anterin. Akhirnya nganterin lah itu pemuda itu sama cewek itu, wanita itu ya. Nah waktu nganter itu aman-aman saja, itu jalan itu lurus, enak banget itu, mulus, jalan itu mulus. Sambil ngobrol-ngobrol nggak terasa itu pemuda itu ngobrol sama wanita yang diboncengin. Nah sampailah itu di rumah si wanita itu. Nah setelah sampai di rumah itu, wanita itu turun dan mengucapkan terima kasih sama pemuda. Makasih pak, mas, mampir nggak mas? Nggak usah mampir, udah malam banget, katanya gitu pemuda itu. Oh ya, makasih ya mas, gitu kata si wanita itu. Makasih banget katanya itu. Nah si pemuda itu pergi, mungkin jarak sekitar 10 meteran itulah. Tiba-tiba itu jalan itu kayak sulit, motor itu sulit, gereng-gereng gitu. Nah setelah gereng-gereng itu langsung di alam sadarnya dia itu, tiba-tiba motor itu ada di itu lagi, tebunan itu, sawah tebu. Jam sekitar 3 minta tolong itu sama warga sini. Secara mendadak mas? Secara mendadak. Berarti waktu si pemuda mengantarkan wanita itu masuk ke alam sana sebenarnya. Jalan itu ya enak, ngobrol tanpa setelah nurunin si wanita itu jarak 10 meter, tiba-tiba jalan itu pertama rasanya tuh gerogol gitu katanya. Nah waktu itu pemuda itu minta tolong sama warga. Warga bingung, ada suara teriak-teriak minta tolong gitu. Akhirnya warga kan nolongin, wah
kok ada suara motor di tebunan di sawah, kok ada suara motor. Akhirnya dilihatlah itu motor itu, warga pada nolongin, kenapa kok bisa ada di sini, katanya nganterin seorang wanita gitu, nganterin cewek, jalannya itu ya bener sini lurus mulus, tapi kok kagetnya dia itu kok tiba-tiba setelah sampai rumah wanita pergi sekitar jarak 10 meter kok jadi sawah tebu gitu. Kaget itu sama itu. Ya, berarti sosok wanita itu yang makhluk gaib, Mas? Gaib, ternyata itu gaib. Bukan. Ada apa di pohon tebu ini, Mas, belakang ini ya? Oh ya, teman-teman misteri ini ada sungai dan di seberang ada kebun tebu ya. Kebun tebu itu. Ini ada apa, Mas, di alam situ ya, di kebun tebu itu ada apa, Mas? Katanya orang pintar tuh sini itu adalah jalan komplek kampung gaib. Jalan komplek kampung gaib. Nah mungkin si pemuda itu nganternya itu wanita yang ke jalan kampung gaibnya itu. Sampai merinding banget nih teman-teman ya. Komplek itu sosoknya wanita itu siapa, Mas? Apa kuntilanak atau pocong atau makhluk-makhluk lain atau siluman? Mungkin siluman, mungkin siluman. Menjelmanya itu jarang itu memakai apa pocong, itu jarang. Seringnya itu ya jelmanya wanita cantik itu. Nah, terus nasibnya si yang mengantarkan wanita itu gimana tuh pas waktu nggak bisa jalan? Berarti tiba-tiba secara sadar sadar kebun tebu ya? Ada yang nolongin berarti? Ada warga. Warga itu pada bertanya kok bisa sampai sini, awalnya itu gimana gitu. Akhirnya ceritalah itu pemuda itu, katanya ada seorang wanita yang menyetop minta tolong anterin pulang ke rumah. Nah waktu nganterin pulang ke rumah itu jalannya itu ya enak lurus tanpa ada kendala itu. Ternyata itu sudah masuk ke alam sana. Benernya dulu orang mana, Mas, yang nganter, Mas? Lupa aku itu cerita itu. Tapi bukan orang sini ya? Bukan orang sini, mutlak bukan orang sini ya? Itu nyata, itu katanya nyata. Tapi katanya cantik mana itu? Cantik banget ya. Cantik banget ya. Oke, ini ada keganjalan yang sangat luar biasa, sangat merinding, auranya sangat mencekam ya. Ini sosoknya wanita cantik, tapi kalau dilihat secara jati dirinya beliau ya ini memang sangat mengerikan. Panggil Kejangkung dulu ya, Kejangkung. Inilah, semoga Kejangkung bisa menjelaskan yang berada di kebun tebu ada sebuah komplek kampungan gaib ya. Kejangkung, ada apa di balik pohon tebu nih? Ya, waktu saya belum mulai kan saya sudah ngomong ya, bahwa di belakang kita syuting itu ada sebuah komplek bangsa lembut. Iya, jadi bangsa itu bangsa yang sebenarnya tidak jahil, cuman orangnya itu kan terbawa ke alam sana. Jadi sosok beliau itu seperti kita, tapi aslinya wujudnya itu tidak sempurna. Kalau kita tulis ini sosok beliau tidak sempurna. Dia itu bangsa siluman lah. Tapi menurut saya di belakang layar itu nggak jahil gitu, maksudnya. Cuman dia itu kan mau balik arahnya sudah beda alam. Jadi dia tidak bisa balik ke arah yang tadi yang dituju itu. Sebenarnya jalan yang di tebunan itu nggak ada jalan buat untuk normal, nggak ada, Mas. Memang nggak bisa dilaju, nggak bisa. Memang apa itu lebat. Tapi kan dalam dunia gaib kan ya masuk kan nggak terasa. Jadi sosok beliau itu kalau saya lihatnya itu kalau wujud aslinya itu bangsa Serenggi, Mas. Serenggi ya, jadi sosok Serenggi. Iya, Serenggi itu kan, kalau Serenggi itu kan identik dengan binatang ya, sosoknya siluman binatang aslinya Serenggi itu. Jadi bisa berwujud cantik ya, menyeramkan, bisa. Jadi ibaratnya itu dominannya itu awalnya itu dari binatang. Jadi saya tidak bisa menyebutkan binatang apa di sini, nggak bisa. Jadi mungkin penonton atau kita semua udah paham lah binatang apa Serenggi itu kan begitu. Rupanya cantik, Mas, cantik. Jadi dia bisa
menarik si yang nganterin gitu. Jadi untungnya beliau itu tidak mampir. Kalau mampir biasanya itu ya mungkin ya nggak bisa pulang, nggak bisa pulang. Jadi orangnya masuk ke sono, kita bawa mobil atau motor ya yang ketinggalan motornya, orangnya masuk ke alam sana, hidup di sana, ya seperti itu. Jadi di belakang saya ini cukup ya lumayan angker lah, lumayan angker. Jadi sosok Buya itu ya dia masih di sekitar sini mas. Jadi kita itu di sini tuh udah dipantau tadi, udah dipantau sosok Buya itu ya. Banyak mas di belakang saya itu banyak. Ada nenek-nenek itu yang pakai kain batik itu ada di belah barat. Ini di sebelah kanan ya, Iya, yang namanya Mbak Kosop kan mas. Iya, Kerosoknya. iya, Kosop ya. iya, iya, di Mas, Mas Bemin kejadian itu berapa kali mas? Itu pas waktu ngantar si makhluk ini ya? Waktu itu saya 1 kali. Oh 1 kali. Pernah sih ada lagi pernah itu. Waktu itu mungkin sore Sore ya. mau maghrib niku. Itu yang pas waktu itu pernah kejadian lagi tuh. Yang mengalami itu tetangga saya. Tetangga saya itu mau apa? Ya lagi buang hajat lah di pinggir kali. Tiba-tiba ada motor ngelaju. Nah orang yang mau buat hajat itu kan berdiri, kok ada motor mau lewat ke sungai, berhenti ini tuh orang, mas berhenti. Nah orang itu tiba-tiba sadar, kok saya tiba-tiba mau nyabrang kali, katanya itu melihatnya itu jalan normal itu, padahal kalau nggak diberhentiin itu nyemplung itu motor. Di sini ya. Berarti ini arah ini mungkin jalur nih mas. Jalur ya. Ini depan kamera ini ya teman-teman ini ternyata ini adalah jalur gaib menuju komplek gaib ya. Boleh dijelaskan ke jamu ini beliau sosok Mbah Kosop ini siapa ya kok? Ini hadir ya? Iya hadir. Jelaskan mas. Kalau sosok Mbah Kosop itu yang saya lihat itu adalah leluhur. Jadi leluhur. Jadi area perkampungan itu kan ada wilayah-wilayah sendiri ya. Jadi wilayah Surabaya Barat ini yang khususnya di area sini ya, kemudian jadi beliau yang ibaratnya pegang beliau. Kalau yang ke arah timur lagi ada lagi ya namanya Jogobelo. Kalau Jogobelo itu kan semuanya yang merangkup desa Surabaya, mas. Satu desa itu yang merangkup bumi ya, Jogobelo. Jadi yang Mbah Kosop itu lingkup di area sini, di area sini. Tapi pas waktu Mas pas itu di dalam mimpi mengusir bangsa-bangsa gaib itu ya Mbah Kosop beliau memeluk di area sini ya. Iya, lingkup sini lingkup. Iya. Jadi kita kesimpulannya begitu mas. Jadi saya cukup sekian gitu ya. Oh iya. Enggak. Makasih ya. Iya. Oh ya teman-teman yang misteri ya, ini saya akan mengungkap sejarah cerita dari Mas Bemin. Sejarah beliau ya, sosok Mbah Kosop yang sudah hadir di kanan saya. Ini kita akan podcast secara beda ya, biar teman-teman bisa menguak misteri apakah yang ada di sini dengan lewat mediator. Kita panggil langsung aja mediator. Mediator dan Kejanggung monggo sini. Oke, semoga lewat mediator berhasil ya mengungkap sosok beliau Mbah Kosop. Monggo Kejanggung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbah Kosop nggih. Kula bedakan posisi-posisi benda yang ada di sini gimana, Mbak? Pak Gopo. Nah, niku kan kula beda Assalamualaikum. konfirmasi. Ora kae iki nggo tak WI. Belah pundi niku, Mbak? Ngae ngono. Nggo omahku.
Ngono. Sinten niki namane? Nyambak krosok. Nggih, alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Kosok. Waalaikumsalam. Monggo Mas Bamin dituk sini. Niki kula badhe pamit Mbah. Sejarah napa to mriki Mbah kok wonten komplek gaib ya? Ini belis kabeh ngene. Ora kaiki. Beda nggon, sing penting ora padha ganggu. Nggih, mboten ganggu, Mbah. Aku ora ganggu kowe. Nggih, sami-sami, Mbah. Kowe ora ganggu aku. Nggih. Kowe pancet watu cukup. Nggih. Sing wis apa kedadian nang kene. Nggih. Kuwi cukup bae manfaate. Nggih, Mbah. Ora usah pengen ngerti urusan wong ngono. Oh, nggih. Wong kono tugase wong kono. Oh, nggih, Mbah, nggih. Wong kene tugase wong Wong kene. kene nggih. Apa mestine dadi manusa? Nggih. Aku nang kono apa mestine dadi aku? Oh, nggih. Ngapunten nggih. Ora kae kowe ora salah. Nggih. Kowe pengen ngerti sejarah Pak nggopo? Oh, nggih. Mbah. Monggo Mbah, syarat apa Mbah? Ora perlu ngerti. Oh, Kuwi urusan bangsane aku. Oh nggih. Lagi kula badhe tanglet kan jenengan iki sinten kok wonten sing penjaga dulunya ini kebun ya? Nggih. Lah niki sing bangsa lelut mun diusir jenengan ya Mbah. Ora ana sing ngusir, wong kene panggonane diusir priye kowe? Oh, nggih. Nggih. Lah niki kan Mas Sebenarnya mboten ganggu nggih, Mbah. Ora. Oh, nggih. Ora ana sing ganggu. Nggih. Matur suwun nggih, Mbah, nggih. Nyuwun ngapunten. Kowe mek dorti bahwa kuwi ana bangsa lembut. Oh, nggih. Sakliyane manusa. Oh, nggih. Kudu ganggu. Nggih. Nek ganggu kuwi ya mateni kowe ya gawe lara kowe. Oh, nggih. Kuwi arane ganggu. Oh, nggih. Tapi tenggene Mas Bemin sakniki pun aman nggih Mbah. Ora kae iki. Oh, nggih. Tersuwun nggih, Mbah. Nggih, tersuwun nggih. Beles yo akeh nang omah kono. Nggih. Tapi apa tau gawe kowe lara? Mboten, nggih. Kesuwun Gawe matur suwun. anakmu lara. Mboten nggih. Kejaba gawe anakmu lara, kowe lara. Nggih. Musuhi kowe ora kae iki. Monggo Pak Dusir, Pak Cek opo. Oh, nggih. Tersuwun nggih, Mbah. Sami-sami nggih. Wonten pesen kan Mbah kangge. Heeh, kangge rencana-rencana sing teng mriki. Urusan kono kuwi Heeh. urusan bangsane aku. Nek bangsane aku mbuh ngatok, mbuh kepiye, kuwi kowe mek dorti. Oh, Nang nggih. donya iki loro. Oh, nggih. Ana gaib, ana nyata. Oh, nggih. Aja padha saling ngrusuhi. Oh, nggih, sami-sami nggih, Mbah. Kowe Pak njaluk watu monggo cukup. Seberang nggih Mbah. Gunake sing apik. Nggih. Kowe ora usah nyebrang-nyebrang. Kene ana. Nggih. Kene pojok. Oh, nggih. Rono parani. Oh, nggih. Tak weki siji. Nggih. Kowe Pak njaluk cukup. Nggih. Akeh nggon kono watu. Oh, nggih. Kene ngepringan. Oh, Kuwi nggih. sing mau Enten. pertama mlebu. Oh, Kuwi bangsane buta. oh, nggih. Niki kula badhe nat Mbah. Pas kula badhe ngamlacakan niki jenengan pun tadi rawuh nggih. Akeh sing padha ndelok. Oh, Nggih. penasaran nggih, Mbah, nggih. Nggih. Padha bae wong-wong penasaran. Kaya Oke. kowe ana apa kowe pindelok pra. Oh, nggih, apa tuh sami-sami nggih yo. Nggih. Ora Pak ganggu. Nggih. Ngapunten nggih nak nggih ganggu jenengan nggih. Dadi renge ya. Tanget niki. Siluman ular niki sinten kaline sinten Mbah? Nggih. Kuwi beda meneh karo aku. Nggih. Oh, nggih. Kuwi siji jalur. Nggih. Kowe pin sugih, ngluru kuwi. Oh, nggih. Iso kae. Oh, Oh sing siluman ular niki. oh, nggih. Oh ya teman-teman ya ini jangan sampai ditiru ya ini. Kowe Pak loro sugih ora sado-ado. Nggih. Oh, nggih. Ngene nggone akeh. Nggih. Angger kowe gelem kesesat. Oh, Nah, kula kan jalurnya kan apik Mbah, mboten sak. Ah, Ya betul. monggo. Dongaken Mbah. Jalur apik karo ora urusanmu titi. oh, nggih bener Kowe kudu laras-laras. urusanku. Nggih. Nyong duwi, kowe takon ulo, kowe kono ulo. Nggih. Ya terus suwun informasi nggih, Mbah. Terus suwun nggih. Ngapunten nggih. Kok watu, Pak njukuk apa? Nggih. Rono. Nggih. Ikhlas nggih, Mbah nggih. Ora kae ki jukuken. Nggih. Wong Nggih. barang akeh. Oh, barang. Ora ana sing duwe.
Oh, bener Coba kowe gadian njupuke iku. sing duwe. Oh, nggih. Nek ana sing duwe kowe izin karo sing Yo, duwe. poyan dhisik nggih. Padha bae ana unggah-ungguhe. Oh, yo nggih, sami-sami. Barangmu Pak dijaluk. Yo mboten. Kowe kudu poyan karo sing duwe. Nggih, nggih. Heeh. Ngapunten nggih, ngapunten nggih. Ora kae iki, omahmu ora kae iki. Alhamdulillah. Jamin. Alhamdulillah nggih. Amin. Kejaba ngrusui keluargamu. Nggih. Ora kae iki Pak mok kapae Pak mok bakar mopo monggo. Oh, nggih, nggih. Iki kula badhe temen Mbah. Sing ngimpine Mas Bamin ada sebuah pusaka ke sini. Niku Apa ini Mbah maksudnya Mbah? Jane pengin melu iki. oh, Nggih nggih. Tapi kiye ora pati seneng, ora pati ngerti barang-barang kuwi. Yo isih utuh oh si utuh. nang alame. Oh, nggih, nggih. Mas Bamin suka nggak place-nya? Sebenarnya suka cuma nggak bisa mendekatnya niku, Mbah. Nang kowe padha bae. Oh. Kowe iso ngrumate. Oh, nggih yo. Kowe siap duwene oke siap ngurusi. Oh, nggih, nggih. Kowe ngurusi gaweanmu bae kowe rada mumet. Oh, nggih. Nggih leres-leres, Apa Mbah. ngurusi kuwi. Oh, nggih, nggih. Kowe wis duwe sing gawe urip. Oh, nggih bener leres. Percuma. Mok cukup ora mau openi, Pak Nggopo. Oh, iya nggih yo. Malah Kowe terlantar percaya gitu. karo barang kok kuwi. Nggih. Kesesat uripmu. Nggih. Kowe pin cukup. Nek wis wektune, ora wektune nggih. nek wis kowe pingin, kowe wis gelem ngrumati tenan, monggo. Wong kuwi wekmu, kudu wong liya. Mas Nggih. Bamin siapa Mas Bamin? Pusakane. Siap insyaallah Mbah tak rumat Siap. sing bener-bener ikhlas kula nek Mbah. Tapi nek kowe kesesat sampai mangle percaya karo barang kuwi, kowe tanggung dhewe. Oh, nggih, nggih. Rumah tanggamu bakal kepriye kuwi Aduh. urusan kowe dhewe. Bimbang niku Mbah kula nek mangke Mbah. Yo nggih. monggo kersa. Oh, nggih, nggih, nggih. Kok resikone kaya niku mangke Kudu kula. resiko. Oh. Ora Membagi ngambil waktune. cacak. Hmm. Buktekke dhewe. Niki wonten pesanan nggih kangge kula Mbah. Kali rencana-rencana iki Mbah. Ya kowe teruske bae nyambut gawemu. Oh, nggih. Nggih nggih. Panungane nggih Mbah. Nggih. Terus kemawon nggih Mbah. Tapi kadang wonten tiyang sing ora seneng Mas telepon Mbah kadang-kadang Mbah. Lah wong kowe penggaweane ngrusuhi, amene ana wong Pak turu. Kowe do geger. Oh, nggih. Ora kae iki. Wong urip ana sing seneng, ana sing ora. Oh nggih. Sing penting kowe apik. Nggih. Nggih, nggih. Terus kemawon nggih Mbah. Ora kae iki. Ki Jangkung badhe mau tanya enggak? Nggih, nggih. Kene-kene Jang. Niki kula badhe mawon. Kon dhisik. Iki wek bocah kiye wis menging aku metu. Nggih. Sing duwe kiye. Nggih, nggih. Daripada aku dhewe napa-napa dirusui kiye sing duwe iki. Aku malah engko lara ora iso tangi bakal iki. Oke, oke. Ngapunten nggih Mbah. Mbah, matur Aku Mbah. padha benjuk ngapurane. Wis Oke. cukup watu Nggih, mono. nggih. Aku Pak Beli. Nggih, matur nuwun. Nggih. Aku ora wani iki. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi sudah ada Mbah Kosok lewat mediator ya sudah memberi pesan-pesan dan sedikit sejarah yang berada di sini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari podcast malam ini. Inilah cerita dari Mas Bamin yang sudah menceritakan pengalaman mistisnya tentang perjalanan membangun rumah, kejadian hal mistis, terus dan juga slider yang nggak tahu, nggak ngasih sajian sudah ada. Semoga bisa diambil positifnya bagi teman-teman ya. Barangkali ada pesan nih Mas buat teman-teman nih. Ya, ada. Insya Allah kalau mau buat rumah lebih baik berikan sajian untuk alam sana, saling berbagilah, harusnya kayak gitu biar satu sama lain itu tidak mengganggu. Jadi lebih baik berbagi, bukan maksud untuk mengabdi sama alam gaib ya, ini sajian itu ya buat berbagi rezeki aja. Kita membangun rumah itu ya berbagi sama tetangga, berbagi sama alam sana, itu juga harus berbagi. Jadi kesimpulannya berbagilah kepada siapapun dan kepada alam gaib pun juga harus berbagi. Insya Allah rumah itu aman, nyaman dan tentrem dihuni. Amin. Ya cukup Mas. Ya cukup. Ya, semoga bisa memberi pelajaran kita semua ya Mas. Oke. Mbah Kosok adalah sosok yang penjaga sepuh di sini, yang menjaga kampung di sini di desa Surabayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Jadi yang namanya makhluk gaib itu ada, kita juga ada.
kita harus saling menghormati, saling mengayomi makhluk sesama Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala kita harus mempercayai antara ada dan tiada, mereka ada. Dan juga setiap Bintang Misteri Podcast itu pasti ada sosok-sosok makhluk gaib yang menyaksikan juga. Jadi tidak alam nyata doang yang menyaksikan, jadi sudah banyak makhluk-makhluk gaib sudah mengepung menyaksikan ada apa ini acara, oh ternyata podcast. Jadi tidak ada unsur mengganggu makhluk gaib, jadi cuma menceritakan pengalaman narasumber. Oke, kita panggil Ki Cangkung untuk memberi pesan hikmah dari podcast malam ini. Monggo Ki Cangkung. Monggo Mas, beri pesan buat teman-teman Bintang Misteri, buat teman-teman tidak terjumus dari hal-hal negatif. Monggo. Pesan saya yang diambil hikmahnya ya. Jadi setiap kita podcast itu kalau jangan diambil ingin penasaran. Jadi kita intinya itu ambil yang baik. Jadi kalau temanya itu pesugihan, jangan kita ingin tahu sebenarnya pesugihan. Jadi kita itu menghindari soal pesugihan. Jadi jangan lewat konten kita, nanti kita narasumber buatnya spiritualnya kita dihubungi. Jadi kesimpulannya itu jangan rasa ada penasaran untuk tema-tema yang tidak pantas ya. Jadi ingin mencari tentang pesugihan sekaligus mendatangi spiritual karena pesan-pesan yang kita di podcast itu tujuannya baik. Jadi jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang tidak baik, contohnya begitu dari bangsa-bangsa siluman ya yang bisa mengasuh pesugihan itu. Jadi sebelum terjun ya berpikirlah, berpikir lebih baik. Jangan ada rasa ingin secara nyata apa tidak. Ya sebenarnya nyata, tapi kan kalau pesugihan itu kan tergantung rezeki. Jadi kita kesimpulannya hindari aja. Jadi yang saya pesan itu direnungilah, jangan sampai kita itu terjerumus ya. Jadi kita kepada Allah SWT akan diberikan rezeki yang halal ya. Amin. Yang menyimpang-nyimpang tentang pesugihan itu apa ini tuh kan jangan. Jadi sekian pesan saya, dan ini yang saya tunggu-tunggu ya. Dari tadi sosok wanita cantik itu masih di sekitar sini Mas. Iya, tapi alhamdulillah nanti setelah acara ini selesai saya akan komunikasi dan saya akan ibaratnya itu saya akan ya ingin memindahkan dari jalur sini ya. Mudah-mudahan dengan izin Nabi Sulaiman sosok itu tidak ada di sekitar sini. Jadi yang energinya tidak baik saya akan sisihkan lah, ibaratnya saya tidak mengganggu, disisihkan. Jadi agar kehidupan di warga sini itu tidak sering menambahkan atau melihat ya. Jadi begitu. Sudah belum Mas? Sudah ada. Ya, maksudnya Mas. Ya. Itulah pesan-pesan hikmah dari Ki Cangkung dan juga Mas Mamin. Maksudnya Mas sudah memberi pesan. Sami-sami. Penonton Bintang Misteri semoga bisa diambil hikmahnya ya Mas. Sami-sami. Makhluk gaib tadi Mbah Koso, siluman ular, terus wanita cantik, siluman sergi, komplek gaib itu sudah nyata, mereka ada. Jadi yang namanya antara ada dan tiada, mereka ada. Jadi kita tidak boleh mengganggu mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghargai, jangan saling mengganggu, jangan. Jangan ya. Nanti imbasnya ke teman-teman sendiri atau dari tim Bintang Misteri. Alhamdulillah dari pertama podcast Bintang Misteri tidak pernah ada unsur mengganggu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saling menghormati dan mengayomi mereka. Tanyakan istighfar, sholawat agar teman-teman bisa
selamat dunia dan akhirat, selalu diberkahi sama Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sholat waktu ya, jangan ditinggalkan, jangan, itu sudah wajib, apalagi ini sudah mau bulan puasa. Semoga Mas Bamin dan penonton menjalankan ibadah bulan puasa dengan lancar dan penuh ya Mas. Amin, amin. Bulan puasa adalah bulan yang penuh barokah, jangan sampai kita tinggalkan, apalagi sholat tarawih. Walaupun sholat tarawih ini sunnah, jangan kita sepelekan, mending tinggalkan dunia dulu sebentar, lalu kita sholat tarawih, biar kita selalu hidupnya barokah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan kita, Tuhan satu, tidak ada yang lain. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Bila ada salah kata dengan saya Gus Mipin dan Mas Bamin, teman-teman Lintang Misteri, halo. Semoga teman-teman bisa memaafkan bila ada salah kata, dan juga Ki Jangkung yang sebagai ahli spiritual dari Lintang Misteri. Lintang Misteri antara dan tiada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri. Terus Mas. Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah.